Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam. Saudara adalah prajurit Tuhan yang kuat. Prajurit Tuhan yang kuat. Judul khotbah hari ini adalah Yesus pemeran utama, saya pemeran pendukung. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 23 sampai dengan 26. Sebagai pengantar, hari Minggu yang lalu kita bersama-sama menonton film berjudul King of Kings. Film ini disampaikan dalam bentuk cerita seorang ayah kepada anaknya yang membuat kita merasa seperti sedang melakukan perjalanan langsung bersama sang anak ke zaman ketika Yesus hidup. Yang paling mengesankan adalah kita dapat merasakan dengan dalam bahwa Yesus bukan hanya tokoh secara yang nyata, tetapi juga sampai hari ini masih hidup dan menyertai kita melalui Roh Kudus. Itu adalah waktu yang sangat membahagiakan. Di antara kita di tempat ini, adakah yang bisa berkata, saya memang merencanakan untuk lahir di Indonesia, atau saya memilih sendiri untuk lahir di Korea pada waktu dan tempat yang saya inginkan? Mungkin tidak ada satu orang pun yang bisa berkata demikian. Namun Yesus lahir tepat pada waktu dan tempat yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Lalu adakah di antara kita yang bisa berkata, saya tahu kapan dan di mana saya akan mati? Yesus bukan hanya tahu kapan dan bagaimana dia akan mati, tetapi juga taat sepenuhnya menjalani penyaliban karena memahami maknanya. Saat ini banyak iklan di dunia yang berkata, kaulah pemilik hidupmu, lakukan apa yang kamu inginkan, jalani hidup sesukamu. Kata-kata seperti ini mungkin terdengar keren dan memotivasi. Tapi kalau memang aku pemilik hidupku, seharusnya aku bisa memilih kapan dan di mana aku lahir, siapa orang tuaku, dan bagaimana perjalanan hidupku. Namun, nyatanya tidak ada satupun dari kita yang bisa menentukan awal dan akhir hidup kita sendiri. Itulah sebabnya kita harus mengakui, aku bukanlah pemilik hidupku. Pemilik hidupku adalah Tuhan. Hanya Yesus yang adalah
adalah Allah yang mampu merencanakan dan menyelesaikan hidup dan kematiannya. Dialah yang mengalahkan kuasa iblis, menang atas dosa dan maut, dan menjadi juru selamat sejati, Tuhan sejati atas hidup kita. Alkitab berkata bahwa penguasa dunia ini adalah setan si iblis. Ketika kita masih berdosa, iblislah yang memerintah hidup kita, menguasai hidup kita. Dia menyamar dalam berbagai bentuk raja dan berhala, menipu kita dan merebut tata hati kita. Namun Raja atas segala raja, Yesus Kristus telah datang untuk mengembalikan tata itu. Karena itulah kita menyebut Dia King of Kings, Raja atas segala raja. Dalam film, tokoh utama disebut pemeran utama dan orang yang mendukung cerita disebut pemeran pendukung. Pemeran pendukung membuat sang pemeran utama semakin bersinar, tapi Yesus bukan hanya tokoh dalam film. Dia adalah tokoh utama dalam sejarah seluruh umat manusia, history. Saat kita membagi sejarah, kita mengenal istilah BC dan AD, dan titik pembagiannya adalah kelahiran Yesus. Sebagai catatan, AD bukan after death, tetapi Anno Domini, artinya tahun Tuhan dalam bahasa Latin. Kisah Yesus dalam bahasa Inggris disebut history, yang berarti ceritanya. Dengan kata lain, sejarah itu sendiri adalah kisah tentang Yesus, history. Dialah penguasa sejarah. Dan hari ini pun dia masih menulis sejarah melalui hidup kita masing-masing. Saya berdoa kiranya semua jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon melalui firman hari ini sungguh-sungguh mengakui bahwa pemeran utama adalah hidup kita. Pemeran utama dalam hidup kita adalah Yesus, dan kita hanyalah pemeran pendukung. Kiranya kita semua hidup untuk meninggikan Kristus saja melalui hidup kita dan menikmati hidup yang paling diberkati sesuai dengan rancangan Sang Pencipta. Pokok bahasan yang pertama adalah orang yang setia sampai akhir. Dalam ayat 22 sampai dengan 23, sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Yohanes Pembaptis tetap setia menjalankan tugasnya bahkan sampai akhir ketika ia dipenjarakan. Teks hari ini menunjukkan bahwa ia tetap setia melayani sampai akhir setelah bersaksi tentang Yesus kepada banyak orang. Mengapa demikian? Karena dia tahu dengan pasti bahwa Tuhanlah yang telah memberinya tugas itu. Selama Tuhan belum berkata untuk berhenti, Yohanes tidak akan berhenti. Inilah gambaran dari seorang hamba Tuhan yang sejati, seorang pemeran pendukung yang mengerti posisinya. Semua pelayan Tuhan yang dipanggil olehnya seharusnya hidup dengan sikap yang sama. Seperti seorang olahragawan di lapangan yang tidak boleh berhenti berlomba sebelum wasit meniup peluit akhir pertandingan. Yang menentukan akhir permainan bukan olahragawan, melainkan wasit. Dalam pertandingan sepak bola, sekalipun jam digital sudah menunjukkan waktu habis, pertandingan tidak akan berhenti sebelum wasit meniup peluit karena masih ada injury time. Demikian juga dalam pekerjaan Tuhan, kita tidak boleh berkata, aku rasa ini sudah cukup menurut penilaian kita sendiri. Karena yang menetapkan masa dan waktu adalah Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Karena itu kita harus setia sampai Tuhan sendiri berkata untuk berhenti. Dalam 1 Korintus 4 ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Apa itu kesetiaan? Bukan hidup menurut kehendak dan kondisi diri sendiri, tetapi hidup menurut kehendak Dia yang telah mempercayakan tugas kepada kita.
Kadang kita berpikir aku sudah melakukan cukup banyak, mungkin sudah waktunya untuk istirahat. Namun tidak demikian. Kita harus tetap setia sampai akhir, yaitu Tuhan mengambil nyawa kita sambil menggunakan talenta yang telah diberikannya kepada kita. Baik dalam keadaan berhasil maupun terhalang, baik ketika jalan terasa mudah maupun penuh kesulitan. Kita tidak boleh keluar dari arena pertandingan iman menurut pikiran kita sendiri. Karena Tuhanlah yang memanggil kita sebagai olahragawan rohani dan kita harus tetap setia pada panggilan dan misi yang telah Ia berikan sampai Ia berkata cukup. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Rasul Paulus adalah contoh orang yang setia sampai akhir. Hidupnya tidak mudah, ia mengalami penganiayaan dan penderitaan, fitnahan, bahkan dipukuli. Namun ia tetap menyelesaikan perlombaan dan memelihara iman. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 8, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Dan bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus juga menasihati Timotius untuk hidup seperti seorang prajurit, olahragawan, dan petani. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai dengan 6, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota apabila ia bertanding menurut peraturan. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saya berdoa kiranya setiap jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Ewon menjadi prajurit yang baik dari Kristus Yesus yang setia sampai garis akhir dan menjalani hidup yang berkenan kepada komandannya yaitu Tuhan kita. Pokok bahasan yang kedua adalah orang yang menyangkal dirinya. Dalam ayat 30 sampai dengan 31, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Para murid Yohanes Pembaptis merasa cemas dan terancam saat melihat orang-orang mulai berbondong-bondong datang kepada Yesus untuk dibaptis. Alasannya sederhana. Mereka menganggap bahwa jika guru mereka, Yohanes, kehilangan dukungan dari orang banyak, maka posisi dan pengaruh mereka pun akan ikut menurun. Namun Yohanes Pembaptis memberikan pernyataan yang luar biasa. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Pernyataan ini bukan sekadar sikap rendah hati, tetapi merupakan pengakuan iman dari seseorang yang mengerti betul posisinya dalam rencana keselamatan Allah. Yohanes tahu bahwa perannya yang semakin kecil bukanlah kemunduran, melainkan bagian dari penggenapan rencana Allah. Jika saja para murid Yohanes memahami misi yang Allah berikan kepadanya, mereka pasti akan bersuka cita melihat orang-orang datang kepada Yesus, bukan merasa cemas. Demikian juga kita dalam pelayanan. Seringkali ketika perhatian orang tertuju kepada kita, kita tergoda untuk menonjolkan diri. Namun Allah tidak menuntut seberapa besar pengakuan yang kita terima dari manusia, tetapi seberapa setia kita dalam menjalankan peran yang dipercayakan olehnya. Untuk itu hal yang paling penting adalah menyangkal diri. Dalam Matius 16 ayat 24,
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri berarti meninggalkan kehendak dan rencana pribadi dan menempatkan kehendak Kristus sebagai yang utama. Sejak Kejadian pasal 3, ketika manusia melanggar perjanjian dan meninggalkan Allah, dosa merasuki hati manusia. Dan keinginan untuk menjadi seperti Allah mulai tumbuh dalam diri manusia yang jatuh. Namun, murid yang sejati adalah mereka yang turun dari tata hidupnya sendiri dan menyerahkan tempat itu kepada Yesus sebagai pemeran utama. Rasul Paulus menghidupi hal ini dan berkata dalam Galatia 2 pasal 2 ayat 20, Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup orang percaya yang sejati adalah hidup di mana aku telah mati dan Kristus hidup dalam aku. Namun sayangnya banyak orang Kristen saat ini menjadikan Yesus hanya sebagai pemeran pendukung, sementara mereka sendiri ingin tetap menjadi pemeran utama. Namun Yesus hanya digunakan sebagai sarana untuk memuliakan diri sendiri. Tetapi Tuhan memperingatkan dalam Matius 7 ayat 22 sampai dengan 23, pada hari terakhir banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tetapi pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sebaliknya mereka yang meninggikan Kristus yang puas menjadi pemeran pendukung, itulah orang Kristen yang sungguh-sungguh dan berkenan di hadapan Allah. Yohanes Pembaptis hidup demikian pula Rasul Paulus. Mereka tidak ingin namanya dikenal, tetapi hanya nama Kristus yang dimuliakan melalui hidup mereka. Demi Kristus, Paulus bahkan tidak menganggap nyawanya sendiri sebagai sesuatu yang berharga. Ia siap melakukan apa saja yang dapat memuliakan nama Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat menyelesaikan pertandingan dan pelayanan yang kuterima dari Tuhan Yesus, yaitu untuk bersaksi tentang Injil kasih karunia Allah. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dalam 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras dari semua rasul, namun bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ingatlah, saat kita berusaha menjadi tuan atas hidup kita sendiri, setan si iblis akan menggunakan hal itu untuk menjadi tuan yang sesungguhnya. Menjadi tuan atas hidup sendiri sama saja dengan menyingkirkan Tuhan dari tata hidup kita. Namun kita diciptakan bukan untuk itu. Tuhan atas hidup kita adalah Allah. Kita adalah hamba-Nya. Saya berdoa kiranya kita semua percaya bahwa kita akan mengalami kebahagiaan sejati ketika Allah menjadi Raja atas hidup kita. Kiranya kita menyerahkan tata hati kita hanya kepada-Nya dan menjalani hidupnya memuliakan Tuhan melalui kelima solas, sola scriptura, sola gratia, sola Christus, sola fide, soli Deo gloria. Hanya oleh kitab suci, hanya oleh anugerah, hanya oleh Kristus, hanya oleh iman, hanya bagi kemuliaan Allah. Sebagai kesimpulan, pada tanggal 27 Juli
Sebuah catatan bersejarah tercipta dalam dunia olahraga Korea Selatan. Dalam ajang Universiade Dunia yang diadakan di Jerman, tim Korea Selatan meraih medali emas dalam lomba estafet 400 meter. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah atletik Korea meraih medali emas dalam nomor estafet di ajang kompetisi dunia. Dalam pertandingan ini, tim unggulan sebenarnya adalah Afrika Selatan. Terlebih lagi, pelari terakhir dari tim tersebut adalah seorang atlet hebat yang telah meraih medali emas di nomor 100 meter dan 200 meter. Namun estafet bukanlah perlombaan yang hanya bergantung pada kemampuan individu. Hal yang paling menguntungkan adalah kerjasama tim dan bagaimana tongkat estafet diserahkan dari satu pelari ke pelari berikutnya dengan tepatan akurat. Penyambungan tongkat inilah yang menjadi penentu utama kemenangan atau kekalahan. Demikian pula kita adalah olahragawan rohani yang membawa Injil. Kita adalah satu tim misi dan tugas kita adalah menyampaikan tongkat perjanjian Injil yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita, kepada generasi berikutnya dengan tepatan setia. Yohanes Pembaptis telah menyerahkan tongkat kemuliaan itu dengan tepat kepada Yesus Kristus. Paulus juga menyelesaikan pertandingan iman sampai akhir hidupnya dan menyerahkan perjanjian itu kepada orang-orang yang setia. Demikian pula seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia pun dipanggil untuk menyampaikan Injil ini kepada generasi berikutnya, menjalani hidup dalam kesetiaan sampai akhir, menyangkal diri dan menjadikan Yesus Kristus satu-satunya pemeran utama dalam kehidupan kita. Kiranya ketika kelak kita berdiri di hadapan Allah, kita semua menerima pujian yang mulia darinya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Mari kita menyelesaikan perlombaan iman ini dengan setia sampai garis akhir. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih dan anugerah, kami bersyukur atas firman-Mu yang berharga pada hari ini, yang sekali lagi menyadarkan kami dengan dalam. Untuk siapa seharusnya kami hidup di dunia ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar seperti Yohanes Pembaptis dan Rasul Paulus, kami dapat menyangkal diri, meninggikan Kristus saja, dan tetap setia sampai akhir di tempat yang Engkau percayakan kepada kami. Tuhan, ketika dalam kehidupan ini kami terus digoda untuk menonjolkan diri, ingatkan kami akan hati Yohanes yang berkata, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Dan penuhilah kami dengan iman seperti Paulus yang berkata, bukan aku lagi yang hidup tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kami percaya Engkau telah memanggil kami sebagai olahragawan rohani dalam perlombaan iman. Jangan biarkan kami menjadi malas atau berhenti di tengah jalan, melainkan jadikan kami olahragawan yang terus memegang tongkat perjanjian sampai garis akhir yang telah Engkau tetapkan. Tolong kami juga untuk menyerahkan tongkat Injil ini kepada generasi berikutnya dengan tepat, agar mereka pun hidup dengan menempatkan Kristus sebagai pemeran utama dan menyangkal diri setiap hari. Kami berdoa agar kami semua hidup sebagai murid sejati yang lebih menginginkan kemuliaan nama Kristus daripada kehormatan atau keuntungan diri sendiri. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan pemilik sejati atas hidup kami, Raja atas segala raja. Amin.